Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Ini masih membahas dari kitab Umdatul Ahkam. Malam ini kita masuk di hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi bid-darain amin. An Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah radhiyallahu anha annaha atas bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fabala ala saubihi fada'a bima'in fanadhahahu ala saubihi walam yaksilhu. Wa fi hadis Aisyata ummil mukminin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyin fabala ala saubihi fada'a bima'in fa asba'ahu iyahu wali muslimin fa atba'ahu baulahu wa lam yaghsilhu. Dari Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Qais ini telah datang dengan membawa putranya yang masih kecil, yang belum makan makanan apa-apa. Ia bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendudukkan anak kecil itu di pangkuannya. Kemudian anak kecil ini kencing di pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, maka beliau minta diambilkan air, lalu beliau percikkan air itu pada pakaiannya tersebut, walam yaksilhu, dan beliau tidak membasuh, tidak mencuci pakaian tersebut. Ini dari Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini utiya bisabiyin, jadi dibawa kepada beliau seorang bayi laki-laki. Fabala ala saubihi, lalu bayi ini pun kencing di pakaiannya karena Nabi. Pada bima'in fasbahu iyahu, maka beliau minta diambilkan air, lalu beliau guyurkan jadi air itu padanya. Jadi asbahu baulahu walam yaksilhu, jadi dipercikkan air pada air kencing tersebut, kencing bayi tersebut, dan dia tidak mencucinya. Makna global dari hadis ini, qala syarih rahimahullah taala, kana sahabah radhiyallahu anhum ya'tuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi atfalihim. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ini mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak-anak mereka. Anak-anak mereka dibawa kepada Nabi. Liyanalu min barakatihi wa barakati du'aihi lahum, supaya mereka mendapatkan keberkahan dari Nabi. Keberkahan Nabi dan juga keberkahan doa Nabi untuk mereka, karena Nabi mendoakan anak-anak itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min latafatihi
wa karami akhlaqihi yastakbiluhum bima jabalahu Allah alaihi minal bashar wasamahah. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam dari karena kelemah lembutan beliau, mulianya akhlak beliau, beliau menyambut mereka dengan apa yang Allah Ta'ala menciptakan. Ini apa? Manusia padanya, berupa kemudahan, kelemah lembutan. Ini beliau sambut, tidak ditolak. Fajat Ummu Qais, lalu datanglah Ummu Qais ini dengan membawa putranya yang masih kecil, yang dia hanya makan atau mendapatkan asupan ini dari ASI aja, dari ASI aja, dari ASInya. Walam yasil ila sini takawi bi ghairi laban, maksudnya enggak sampai ini apa, tidak ada makanan yang lain yang masuk ke dalam perutnya kecuali ASI, belum makan apa-apa. Maka di antara rahmah beliau, Nabi mendudukkan bayi itu, anak kecil itu di pangkuannya yang mulia. Lalu kencinglah bayi laki-laki itu atau anak kecil laki-laki tersebut, bayi laki-laki tersebut di pakaian Nabi SAW. Lalu Nabi meminta air untuk kemudian beliau percikkan di tempat kencing bayi tersebut di pakaiannya. Walam yaghsilhu ghuslan, dan tidak mencucinya. Kalau dicuci diucek begini. Ini enggak, cuma dipercikan air padanya. Perbedaan ulama dalam masalah ini. Tara taifatu minal ulama ana dzakara wal unsa sawaun fil iktifai bin nudhi qiyasan lil unsa ala dzakar. Ada sekelompok ulama berpendapat memandang bahwasanya bayi laki-laki dan perempuan sama saja, yaitu cukup dipercikan air padanya, pada air kencingnya, dikiaskan, yang bayi perempuan dikiaskan kepada bayi laki-laki tersebut. Sementara kelompok yang lain mengatakan annahuma sawa'un fi wujubil ghusli wa adamil iktifai binadhi. Pendapat kedua ini mengatakan, kelompok ini mengatakan keduanya baik bayi laki-laki atau perempuan sama saja, yaitu dalam masalah wajibnya membasuh, wajibnya mencuci, mencuci ya, mencucinya, dan tidak cukup hanya dipercikan air padanya. Wakila ta'ifataini, dan kedua kelompok ini lam tastanida ila dalil, tidak bersandar kepada dalil. Adapun memercikan air untuk air kencing bayi laki-laki dan membasuh makanya kena air kencing bayi perempuan, fahuwa ladzi tadulu ali al-hadis as-sahihah, itulah yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih, yang jelas, dan itu ada mazhabnya para imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Al-Auza'i, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim, dan dipilih oleh Syekh As-Sa'di wa katsiru minal muhaqqiqin, dan yang banyak dipilih oleh para ahli tahqiq. Jadi ini perbedaan antara air kencing bayi laki-laki dan air kencing bayi perempuan yang sama-sama belum makan apa-apa kecuali ASI. Kalau bayi laki-laki dia bahkan dipercikin air, udah nggak usah dicuci. Kalau bayi perempuan dicuci. Nah, di sini berarti air kencing bayi laki-laki itu najis apa tidak?
Ayo, najis enggak nih? Ayo, ini jadi ada, oh tidak, enggak najis kan, masih belum makan apa-apa. Ini menunjukkan, perhatikan, ada beberapa pelajaran bisa diambil dari sini. Pelajaran yang diambil dari hadis ini, yang pertama, najasatu bauli al-gulam wa in lam yakul ta'am li syahwatin. Yaitu najisnya air kencing bayi laki-laki walaupun dia belum makan apa-apa, lisahwatin, karena syahwat. Jadi tetap ini najis, tetap najis. Nyatanya dipecikin air, diguyur air lah gitu. Ini sudah guyur air gitu, sudah, ini bayi laki-laki. Ini menunjukkan najis, bukan tidak najis. Yang kedua, kifayatul rasi alladzi la yablugh darajatal jariyan litadhiri baulil gulam. Cukup dipercikkan air yang tidak sampai ke tingkatan mengalir. Kalau mengalir kan banyak, duanya harus kerucut ini. Untuk mensucikan air kencing bayi laki-laki. Ini berdasarkan hadis ini, ya kan? Yang ketiga, pelajaran ketiga adalah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan ketawaduan beliau yang sangat besar. Nah, bandingkan sekarang misalkan Anda punya cucu, ya kan? Cucu laki-laki masih bayi, begitu di pangkuan diserahkan di pangku kencing. Misalkan, ya jangan kemudian dimarahin, ya kan? Ya, tapi biasa aja. Cucunya sendiri apa? Ini bukan cucunya ini, padahal. Misalkan ada bayi gendong, kemudian kencing, dikencingin. Ya, nggak usah marah-marah, ya biasa aja. Ya dilakukan semacam ini. Kadang bisa jadi orang sekarang marah atau mungkin tambah ini dengan kasar. Ini tidak. Nah, ini menunjukkan mulianya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada faedah bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang sebab yang mengharuskan perbedaan atau dibedakannya antara air kencing bayi laki-laki dan air kencing bayi perempuan. Dan masing-masing di antara mereka ini ada memiliki hikmah yang sehingga dengan pandangannya ini ada yang membedakan. Kenapa bayi laki-laki, air kencing bayi laki-laki diperlakukan semacam itu, sementara air kencing bayi perempuan dilakukan semacam itu. Nah, di antara yang terbaik dari perbedaan pendapat mereka ada salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah ada mengatakan bahwasanya bayi laki-laki ini indahu hararatun ghoriziyah zaidah ala hararatin syariyah. Bayi laki-laki ini memiliki hararah, yani ghoriziyah, yani panas yang ghoriziyah, ya, yang ada padanya yang lebih dibanding yani bayi perempuan. Dan bahu ta'am wa talutu al-fudulat al-kharijah. Ini diantaranya. Makanya tadbahul ta'am, ya, ini bisa masakan makanan kemudian melembutkan sisa yang keluar. Wa ma'a hadhihi al-hararah az-zaidah, ya, di samping ada panas yang lebih ini, makanan yang masuk anak kecil ini jadi latifan, keadaan makanannya lembut karena ini hanyalah ASI. Wal jariyah, sementara
bayi perempuan laisa ladaiha al khararah al mulatafah atau mulatifah wa yu'ayyidu hadat taqyidu nadhi najasah bi adami akli ta'ami ila laban. Sementara kalau perempuan tidaklah memiliki semacam tadi ya, panas yang melembutkan, dan ini dikuatkan dengan ini apa, takyidun nadhi najasa, yaitu disebutkan dengan memercikkan ini apa, air pada najis bi adam ta'am, dengan syarat tidak makan makanan selain ASI. Yang kedua, ada yang mengatakan bayi laki-laki itu umumnya lebih disenangi oleh manusia, oleh banyak orang daripada bayi perempuan, dan banyak digendong dan dibawa kemana-mana gitu. Wa tubasiru najasatuhu mim, dan najisnya, maksudnya najisnya ini termasuk perkara yang masakoh, memberatkan orang, karena ini barang sering dibawa ke orang banyak gitu. Kemudian fasumiha bi tahfifi najasatihi, maka diberikan ini apa, kemudian sini dengan diberi keringanan pada najisnya air kencing bayi laki-laki tersebut. Dan wa yu'ayyiduhu ma ya'rifu an syariah min samaha wa taisir, dan dikuatkan dengan apa yang diketahui dari syariat, berupa syariat ini memberikan kemudahan. Apabila ada sesuatu yang memberatkan, maka ini diberi kemudahan. Wal qaidah al-amma, ada kaidah umum mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqah, sesuatu yang berat, ini mendapatkan atau mendatangkan taisir, kemudahan. Sesuatu yang memberatkan ini akan ada kemudahan. Ala anna ba'd ulama, sementara juga ada sebagian ulama menjadikannya ini masalah ubudiyah, masalah kaitannya dengan ibadah yang tidak bisa yakni apa dipikirkan jadi hikmahnya. Wallahu a'lam bimuradihi. Intinya kalau hadisnya begitu ya sudah, lakukan itu hikmahnya, wallahu taala alam hikmahnya kan gitu. Kalau Nabi melakukan semacam tadi, ada bayi yang bayi laki-laki belum makan apa-apa, kencing, kemudian cukup dikut, ya sudah. Kenapa makan itu? Ya Nabi melakukan semacam itu, macam ta'abudiyah itu gitu. Hikmahnya wallahu taala alam di situ. Ini intinya doa ini hadis semacam tadi. Ini jadi tetap aja air kencing bayi laki-laki itu tetap najis, tapi cara untuk mensucikannya ini lebih mudah semacam tadi. Nah, berikutnya adalah hadis yang ke-26. Masih ini berkaitan dengan najasah ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nasu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qadha baulahu amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Al-Bukhari wa Muslim. Nah, ini penting ya, pelajaran ini banyak pelajaran faedah di sini. Ya, ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, telah datang seorang badui. Orang badui ini biasanya tinggal di pedalaman. Yaitu fabala, dia ini datang, orang Badui ini ke masjid Nabi. Kemudian dia kencing di pojok masjid. Ini masjid Nabi, kemudian karena dia ingin kencing maka minggir ke pojok masjid, kencing di situ dia. Nah, karena orang Badui biasanya namanya orang pedalaman, mungkin biasanya pokoknya mau kencing, cari tempat sepi, kencing di situ kan itu. Ini banyak orang pedalaman, orang Badui. Kemudian orang-orang pun menghardiknya, ya dilarang lah, ini masjid Nabi, ini masih kok dikencingi gitu kan. Mereka semuanya menghardik lah, ya, ini orang Badui ini. Tapi Nabi SAW melarang para sahabat untuk melarang menghardiknya. Biarkan mereka gitu, biarkan mereka.
sampai selesai, biarkan biar selesai kencingnya gitu. Maka tatkala dia telah menyelesaikan kencingnya, Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil setimba air, lalu diguyurkan air itu pada air kencing tersebut. Dan ingat ketika itu masjid Nabi ini kan dari tanah. Begitu tanah kena kencing disiram, sudah suci. Nah, di sini ada beberapa faedah. Sebelum itu makna global dari hadis ini. Di antara kebiasaan orang-orang Badui yaitu al-jafa, bersikap apa? Kasar. Wal jahl. Jahl ini maksudnya tidak punya ilmu. Kenapa? Libudihim an ta'allumi ma anzalallahu ala rasulihi. Karena mereka jauh dari mempelajari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Jarang ikut ngaji kepada Nabi karena jauh. Ini jauh ini. Maka ketika Nabi SAW di tengah-tengah para sahabatnya di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi, tiba-tiba datanglah seorang Badui ke situ dan kencing di salah satu pojok masjid. Ia mengira bahwasannya itu seperti di padang Sahara, padang pasir. Maka apa yang dilakukan oleh orang Badui ini dianggap dosa besar lah, dianggap suatu perkara yang besar bagi para sahabat. Kenapa? Karena agungnya menghormati masjid. Maka masjid tempat yang paling baik, paling suci, maka harus dimuliakan gitu loh, harus dimuliakan. Maka akhirnya para sahabat itu pun berkata keras, memperingatkan dengan keras, yakni di tengah-tengah dia kencing. Akan tetapi seorang pemilik akhlak yang mulia yang diutus oleh Allah untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan kabar gembira dan kemudahan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau mengetahui tentang keadaan orang Badui ini, maka Nabi melarang para sahabatnya untuk menghardik orang Badui ini, agar li'alla yulawisa buk'an katsiratan minal masjid, agar air kencing orang Badui ini tidak justru menjadikan najis banyak tempat di masjid. Bayangkan misalkan kencingnya di pojok sana, misal pojok sana, pojok. Kemudian baru kencing, kemudian ngapain kamu gini, dimarahin. Lari, dia akan lari sambil kencing, kencingnya belum selesai. Apa yang terjadi? Kencingnya kemana-mana, ya kan? Tidak hanya satu titik, bisa jadi banyak titik, Nah ini, maka dibiarkan di situ. Wali Allah. Dan yang kedua, agar juga jangan sampai orang yang kencing tadi mendapat madharat, penyakit, kena terputusnya air kencing yang belum tuntas. Yang berikutnya, yang ketiga, waliyakuna ad'a liqabuli nasihah wa ta'lim khinama yu'allimuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang ketiga, agar lebih, kalau dibiarkan tidak dimarah-marahin, dia lebih bisa untuk menerima nasihat dan pengajaran ketika diajarkan atau diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya, amarahum ay yutahhiru makana baulihi. Setelah selesai dia kencing, Nabi memerintahkan para sahabat untuk mensucikan tempat yang dikencingi oleh orang Badui itu dengan mengguyurkan setimba air. Dan ketika itu masjidnya adalah dari tanah. Di sini ada beberapa pelajaran yang penting. Yang pertama, anal baula alal adi yutahhiru bi ghamrihi bil ma, bahwasanya kencing yang ada di tanah, kencing ada di atas tanah ini disucikan dengan mengguyurkan air, menyiram air lah pada tanah itu. Ini tanah.
Kalau ini kan lantai ini kan dari tekel atau jadi apa lantai. Jadi tentu kalau disiram ya, kalau ini disiram ya tambah kemana-mana ya kan. Ya kalau semacam ini ya seandainya ada anak kencing disiram dipel lokal, kalau ini dipel lokal. Kalau mungkin kalau di luar sana mungkin langsung guyur bisa, tapi kalau udah di sini ya mungkin nanti ya, tapi ini bicara di tanah ini tanah, maka alat art ya tanah semacam itu maka diguyur, ini sudah suci. Wala yustaru naqlu turab minal makan ba'da dzalika wala qablahu, dan tidak disyaratkan untuk memindahkan tanah dari tempat itu baik setelah itu maupun sebelumnya. Jadi nggak harus yang dikencingi dibuang gitu loh. Kalau tanah loh ini dibuang, dipindahkan, dibuang, enggak. Baik setelah diguyur atau sebelumnya, cukup diguyur. Kan airnya meresap ke tanah. Ini. Yang kedua, faedah kedua dari hadis ini, ihtiramul masajid wa tadhiruha. Ini penting untuk diperhatikan. Yaitu memuliakan masjid dan mensucikannya. Masjid ini tempat yang mulia. Maka kewajiban kita untuk menjaga kehormatan dan kebersihannya, maka diberi wangian, dibersihkan. Kalau ada kotoran sedikit ambil. Terus yang menjaga kebersihan masjid siapa? Tukang pembersih masjid. Ya kita semuanya, pahalanya sangat besar. Anda pas sholat itu ada sampah kecil, tisu atau apa, udah ambil untuk menjaga kesucian masjid ini. Jadi memuliakan masjid dan mensucikannya atau membersihkannya dan mensucikannya. Di sini. Yang ketiga, yaitu agungnya akhlak Nabi, mulianya akhlak Nabi, sama satu khuluqin Nabi SAW. Ya akhlak Nabi SAW. Faqad arsada al-arabi bi rifqin walinin ba'dama bala. Nabi telah memberikan pengajaran arahan kepada orang Badui itu dengan lemah lembut setelah dia selesai kencing. Kayak dimarah-marahin, dimaklumin dah dia orang pedalaman misalkan, dia orang Badui nggak ngerti ilmu. Nah ini saya ambil di sini. Kalau ada orang misalkan anak atau orang nggak ngerti melakukan suatu kesalahan, ya jangan diperlakukan dengan orang yang sudah ngerti. Nah, gini harus tidak bisa disamakan gitu, mensikapinya. Nah. Yang sampai akhirnya karena dimuliakan yang lain itu mengadik orang Badui ini, sementara Nabi kok memperlakukannya dengan lemah lembut. Akhirnya orang ini berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, orang Badui ini berdoa, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati bersama kami seorang pun. Mereka enggak usah dirahmati, enggak usah diberikan rahmat, ya Allah, mereka, saya dan Muhammad aja. Karena mereka kasar, mereka bentak-bentak aku. Nah, bahasanya sampai begitu. Ini pentingnya akhlak, pentingnya adab. Kama ja'a bi Sahih Bukhari, sebagaimana ada di dalam hadis Sahih Bukhari. Ini nomor 6010 dari hadis Abu Hurairah, hadis yang marfu. Yang keempat, bu'du nadurihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatihi li tobai an-nas. Jauhnya pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengetahui tabiat manusia. Ini harus kita ambil pelajaran sini. Jadi berpikirnya nggak hanya sekali, satu langkah gitu, 2 langkah, 3 langkah. Kadang-kadang memang murid itu biasanya lebih kenceng. Murid kadang sikapnya lebih keras daripada gurunya katanya gitu. Kopral dengan jenderal mungkin lebih lemah lembut jenderalnya lah. Kopral diajarin siap dan jenderalnya lebih. Jadi kadang karena pandangannya apa? Jauh, berpikiran jauh. Kalau langsung dikat nanti menimbulkan najisnya kemana-mana, kemudian sakit, menimbulkan penyakit, banyak hal kan. Udah biarkan. Jadi ini
berlatih untuk berpandangan jauh di dalam menghadapi masalah dan semisalnya. Ini jauhnya pandangan Nabi SAW, dan juga beliau mengetahui tabiat manusia. Yang kelima, ini kaidah ya. Idza tazakhumil mafasid yurtakabu akhufuha. Ketika kita dihadapkan dalam hal-hal yang memang sama-sama memberikan mafsadah, kerusakan. Yang ini juga ada negatifnya, ini ada negatifnya, ini ada madorot, ini ada madorot. Maka dipilih yang paling kecil madorotnya. Dipilih yang paling kecil. Kita nggak punya pilihan kecuali harus memilih dua hal ini, maka pilih yang paling kecil madorotnya. Ya di sini lihat. Di sini dia dibiarkan para Badui ini untuk menyelesaikan kencingnya. Kan tetap ada madorot pokok masih dikencingi, kan najis. Ya, ada madorot memang. Tapi dibiarkannya ini supaya apa? Tidak menimbulkan madorot yang lebih besar. Kan hanya satu madorotnya. Apa? Tempatnya najis. Kalau pas sudah kencing, sudah keluar nih, kemudian dibentak, dimarahin atau apa, akhirnya dia mungkin pindah tempat, lari, sementara sambil keluar kencingnya. Madorotnya itu tempat najis, tetap najis. Dia kalau lari, najisnya kemana-mana, tambah banyak. Belum lagi nanti madorot yang mengenai diri orang itu, ya kan? Nah ini. Jadi terpaksa sudah biarkan aja, biar satu titik aja yang najis. Dia sudah tidak kena madorot. Nah ini. Misal sekarang ada anak kecil, belum pernah kejadian, apa sudah pernah kejadian di sini? Misalkan ada pas sholat anak kecil mau pipis, misalkan nggak pakai pampers, ya kan? Kemudian bapak ya orang pada ngerti sholat kok ibadah orang kencing temenan kencing misalkan. Ada udah keluar kencing, sudah mau diseret, sudah kencing, semuanya kena nanti. Biar duduk di situ aja, kencing aja di situ dah, misalkan. Biar aja di situ. Satu karpet kena, biar aja satu situ. Nanti selesai baru diangkat. Ya, jangan sudah kencing dibawa atau disuruh kemana-mana, kencing mana? Ya kan? Ini contohnya misalkan. Ya biar aja situ. Dulu ada kejadian kita di pondok itu juga ada anak, karena masyarakat juga ke situ sholat. Ya memang namanya anak-anak, udah nangis ya kan, kencing. Tapi udah biarkan aja, nanti ya diambil karpetnya dipel kan gitu kan. Tapi kan tidak kemana-mana, sholat aja di situ, nggak usah juga di marah-marahin tambah nangis lari kemana-mana. Nah ini hubungannya kalau sekarang, jadi sangat mungkin. Ya kalau begitu, ya karpetnya diambil lah, dicuci, ya, bukan hanya diusap aja oleh karpet namanya. Bisa ada aja begitu ya. Tapi ini tetap dibiarkan. Kemudian faedah yang berikutnya, anal bu'da anin nasi wal mudun yusabibul jafa wal jahl. Nah ini, bahwasanya jauh dari manusia dan kota, sulit untuk mencari ilmu dan semisalnya, ini menyebabkan sikap yang keras dan juga jahil. Sikap keras dan jahil. Ini. Jadi maksudnya sama, kalau orang nggak pernah ngaji, nggak pernah jauh dari majelis ilmu dan apa, ini akhirnya menimbulkan sikap yang agak keras dan juga sikap yang jahil. Jahil itu nggak ngerti, namanya nggak ngerti. Pentingnya ilmu di sini, pentingnya ilmu. Yang ketujuh, arifku bi ta'limil jahil, berlemah lembut di dalam mengajari orang yang jahil. Jahil itu maksudnya apa sih? Nggak ngerti. Orang jahil itu belum tahu. Maka orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan bisa jadi karena nggak ngerti, jahil. Ya jangan dimarah-marahin, orang nggak ngerti. Diajari dengan lemah lembut. Yassiru basyiru wala tunafiru. Nabi bersabda, basyiru wala tunafiru. Berilah kabar gembira, jangan kamu jadikan orang lari. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Ini dakwah kita itu, permudah, jangan dipersulit. Berilah kabar gembira
jangan jadikan orang lari. Ini beberapa hal yang terkait dengan faedah dari di sini. Semoga ini bisa kita ambil faedah-faedah ini dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Naktabi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lama kayak ini 7 menit. Udah ditutup. Ada yang tanya? Nggih. Nggih, enggak apa-apa. Kalau tadi dijelaskan mengenai tempat yang kencing untuk usia anak. Nah, adakah di penjelasan lain kalau kita ini orang dewasa, usia lansia itu kadang-kadang kan geser. Mau kencing belum sampai ke tempat. Keluar. Apakah itu harus diganti baju Iya. atau ada semacam, karena itu kan berulang-ulang kan? Ya. 6 ya. Jadi itu kan tadi anak kecil lah. Sekarang kalau bukan bayi kecil, tapi bayi besar. Jadi orang dewasa gimana gitu kan? Kadang ada orang dewasa itu memang bahasanya itu beser gitu kan, nggak kuat nahan air kencing, sering kencing, dan kalau udah kebelet kencing itu sudah kadang tidak belum sampai sana sudah, apalagi ngantri misalkan, ini langsung bocor gitu. Nah ini intinya itu najis yang jelas, ya harus dicuci, diganti. Kalau memungkinkan maka ya harus diganti kalau mau sholat. Kalau mau sholat diganti pakaian yang kena najis itu, diganti. Jadi ini kalau memungkinkan. Kemudian kalau misalkan orang itu kena, misalkan ada namanya salisul baul, itu kadang orang kencing itu gak tuntas-tuntas. Ada kan orang kencing itu lama sekali kamar mandi itu gak tuntas-tuntas. Maka semacam ini ya tetap disucikan. Kemudian ada juga mungkin dipasang kondom atau semisalnya untuk menahan ini supaya tidak netes. Nah, itu kan beda ya. Nah, ini kan ini salisul itu netes. Kalau ini yang banyak. Kalau banyak ya misalkan dipempesin misalkan. Nah kalau dipakai pempes, bagaimana kalau sholat pakai pempes? Kalau mampu ada yang mengganti, ya kan, konteksnya kan situ. Kalau ada yang mengganti, ya mungkin bagus sudah diganti, karena supaya tidak najis, karena konteksnya mampu. Ada yang mengganti dan mampu. Kalau tidak ada, kita sholat apa enggak? Nah hubungannya tentu dengan sholat ini maunya kita kan. Ya tetap sholat semampunya. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sejauh kemampuan kamu. Misalkan orang gak punya keluarga, dia itu masih kepingin sholat, tapi ada kena najis pakaiannya, kena najis gini-gini, terus sholat enggak? Ya tetap sholat. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sejauh kemampuan kamu, gitu. Selama kalau ada yang mudah dan bisa untuk mengganti, diganti. Karena ini ya syaratnya itu. Tapi ini bagi yang mampu ada kemampuan untuk itu. Kalau enggak, tetap sholat dalam kondisi apa? Kondisi sebagaimana kondisinya. Jadi ini ambil tengah-tengah. Kalau kita udah keberatan, ini nggak bisa, Gus, capek ini, akhirnya sudah ittaqullaha mastata'tum. Tetap sholat ala khalihi, sesuai dengan keadaannya. Tapi kalau seandainya mampu, ada anaknya, ada ini yang istrinya, pokoknya ada yang mampu, udah mau sholat, ketika mau sholat disucikan. Tapi kalau nggak ada, kalau misalkan nggak ada, ya sudah. Ittaqullaha mastata'tum termasuk dalam berwuduknya. Kalau bisa wudhu. Kalau nggak bisa, ya tayamum. Nah, gitu. Semampunya, habis itu tetap ibadah sejauh kemampuan. Yang salah adalah tidak sholat. Aduh, sholat pakaian sama sholat juga percuma sama. Misalkan ada orang nggak ngerti,
Gak usah sholat Pak, percuma aja sama sholat, kena najis sudah. Ini gak usah sholat. Nah, ini keliru. Harus tetap sholat selama masih belum mati, masih ingat. Ini masuk waktu duhur misalnya, udah tetap sholat aja sesuai dengan keadaannya. Ini kalau memang kita tidak mampu. Itu Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Berbeda halnya orang ini sholat, kondisinya semacam itu, dengan orang yang nggak usah sholat, ngapain? Wis najis nanti, najis juga, percuma juga kan, nggak sah juga. Yang dipahami syarat saya sholat kan suci dari suci pakaian, tempat dan badan. Itu bagian kalau dia mampu, kondisi normal, kondisi nggak normal, nggak mampu, ya sholat sesuai dengan kondisinya. Ini, tapi tetap berbeda. Ini mengerjakan sholat sesuai dengan keadaannya. Dia ingin bertakwa pada usaha kemampuannya, yang ini nggak sholat, tentu berbeda. Kembali pada tadi, kalau memang bisa diganti karena mau sholat, tentu itu lebih utama karena menghilangkan najis yang ada. Kalau nggak mampu dan nggak bisa, ya udah. Misalkan orang kadang kan diselang itu kateter kan, yang dikantongi gitu, kan itu nggak dipindah-pindah juga ya kan. Ya udah sholat sesuai dengan kondisinya. Waktu sholat. Ya, itu sholat. Kalau misalnya memberatkan ya bisa aja mungkin kalau sakit dijamak gitu kan, supaya enggak sering kali misalkan berulang kali makan gerakan, tapi tetap dia lakukan ibadah kepada Allah. Ya, ini yang penting untuk kita perhatikan. Kalau ada mungkin saudara yang sakit atau apa, atau kita sendiri, maka tetap dijaga. Yaitu sholat itu tetap dijaga sejauh kemampuannya sudah. Nggak usah mikir orang komentari ini kayak gitu kok sholat kayak gini, sholat kayak apa, sholatnya kok kena kencing najis. Itu kemampuan kita, mampunya begitu. Tapi tetap ingin menjaga sholat. Ya, kalau dia nggak bisa sholat, nggak bisa ingat, nggak bisa mati disolati nanti kan gitu. Makanya kewajiban sholat ini tidak ada gugurnya. Walaupun sakit tetap suruh sholat sejauh kemampuannya. Walaupun sakit, selama masih ada ingatan. Kalau masih ada ingatan. Berkaitan dengan air kencing juga tadi, tetap kita berupaya untuk semaksimal mungkin. Karena kita kemarin kan ada kan, kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena air kencing secara umum tidak dijaga, tidak menjaga diri dari air kencing. Tapi kalau sudah menjaga semampunya ini, ya sudah, Allah kan Maha tahu. Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Nah ini. Jadi ini Islam itu ya mudah, memberikan kemudahan, tapi juga nggak boleh kemudian kita menggampang-gampangkan. Tapi sementara sampai di sini, wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.